Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Mutiara dari kelas 2B D3 Akuntansi dengan NIM 2101072027. Di video kali ini, saya akan membahas tentang operasional kredit. Nah, untuk poin-poin apa saja yang kita akan bahas? Yang pertama, ada pengertian kredit. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi kredit. Yang ketiga, ada unsur dan jenis kredit. Yang keempat, prinsip pemberian dan aspek penilaian kredit. Yang kelima, ada prosedur pemberian kredit. Dan yang terakhir, penyebab kredit macet dan penyelesaian. Nah, yang pertama, kita akan membahas dulu apa sih itu kredit. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain mewajibkan pajak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, jadi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, kita akan membahas tujuan dan fungsi kredit. Apa sih tujuan dan fungsi kredit ini? Yang pertama ada meningkatkan daya guna uang. Nah, pada fungsi meningkatkan daya guna uang ini, dimana maksudnya yaitu jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Yang kedua, yaitu ada meningkatkan peredaran dan lalu lintas. Apa sih maksudnya? Nah, dalam uang yang diberikan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan daya guna barang. Nah, maksudnya di sini yaitu kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang selanjutnya sebagai alat stabilitas ekonomi. Nah, maksudnya apa? Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu membantu nasabah. Di sini apa sih maksudnya dari membantu nasabah? Misalnya seorang nasabah dalam suatu bank mempunyai suatu masalah yaitu kekurangan dana. Nah, dengan kredit inilah bank memberikan dan membantu nasabah tersebut agar nasabah bisa memperoleh dananya. Nah, selanjutnya yaitu mencari keuntungan. Tentunya dalam sebuah kredit pasti ada yang namanya biaya-biaya yang terjadi dalam kredit. Misalnya keterlambatan membayar, pasti ada dendanya. Nah, selanjutnya itu membantu, yang terakhir membantu pemerintah. Dengan adanya kredit, kurang sedikitnya akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kita akan membahas tentang unsur dan jenis kredit. Terus, apa saja sih unsur dan jenis-jenis kredit ini? Yang pertama, ada kepercayaan. Unsur kredit dalam kepercayaan ini yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Nah, kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun eksternal. Yang kedua ada kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan juga penerima kredit. Yang ketiga ada jangka waktu, di mana kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang diberikan. Yang keempat ada risiko. Nah, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko yang tak tertagih atau macet pemberian kredit. Yang terakhir yaitu ada balas jasa.
merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga. Nah, untuk jenis-jenis kredit kita akan bahas yang kalau dilihat dari tujuannya, yang pertama itu dilihat dari tujuannya, yang pertama itu ada kredit investasi. Nah, kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contohnya kredit investasi yaitu untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin untuk memproduksi. Nah, yang kedua dalam jenis penggunaan ini yaitu kredit modal kerja. Biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contohnya untuk membeli bahan baku. Yang kedua kita akan lihat dari segi tujuan. Dilihat dari segi tujuan kreditnya. Yang pertama ada kredit konsumtif yaitu kredit yang biasa diberikan secara pribadi. Yang kedua yaitu ada kredit produktif, di mana kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Yang ketiga yaitu ada kredit perdagangan, di mana kredit ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Yang ketiga dilihat dari segi jangka waktunya. Ada kredit jangka pendek dan juga ada kredit jangka menengah dan juga ada kredit jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu ada dilihat dari segi jaminannya, di mana yang pertama ada kredit jaminan dengan jaminan, yang kedua ada kredit tanpa jaminan. Yang terakhir dilihat dari segi faktor usaha. Yang pertama yaitu ada kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang kedua ada kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk sektor peternakan. Yang ketiga ada kredit industri, yaitu untuk membiayai industri kecil, menengah, dan juga desa. Yang keempat, kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang kelima yaitu kredit profesi yang diberikan sesuai dengan profesinya, misalnya seperti dosen, guru, dan lainnya. Yang keenam ada kredit perumahan, yaitu kredit yang untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pemberian dan aspek penilaian kredit. Dalam pemberian kredit, yang pertama ada persyaratan dan tata cara pemberian kredit berdasarkan kehati-hatian dan kepercayaan, termasuk di dalamnya persyaratan bank penerima. Syarat ini diberikan menurut pasal Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan dalam pemberian kredit harus memenuhi dasar pokok dan ketentuannya. Dan berikut adalah dasar-dasar pokoknya. Yang kedua itu jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya. Yang ketiga, jenis agunan berupa surat berharga dan tagihan yang mempunyai peringkat tertinggi. Yang keempat, tata cara pengikatan agunan. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip penilaian kredit, yaitu prinsip 5C dan juga prinsip 7P. Jadi 4C dan juga 7P. Yang pertama yaitu ada karakter, di mana dalam karakter ini sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua ada kapital, di mana untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Yang ketiga yaitu ada capacity. Nah, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah tersebut. Yang keempat ada kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima ada condition, yaitu
untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing-masingnya. Sedangkan prinsip yang seventy ini ya ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang pertama kita akan membahas tentang personality, yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya. Sedangkan party mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu. Purpose yaitu untuk memenuhi tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang prospect yaitu menilai usahanya di masa akan datang dengan menggunakan dana dari kredit tersebut. Yang kelima, ada payment, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit. Yang ketujuh ada yang keenam ada profitability, yaitu mengenai bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir yaitu protection, yaitu bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Nah, adapun aspek-aspek penilaian kredit ini, yang pertama yaitu ada aspek yuridis atau hukum. Nah, aspek yuridis atau hukum ini yang kita nilai dari aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua yaitu ada aspek pemasaran, di mana dalam aspek ini kita menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa akan datang dan bagaimana prospeknya. Yang ketiga ada aspek keuangan, di mana aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana pengguna dana tersebut. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi. Aspek ini membahas masa yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima ada aspek manajemen, yaitu untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Nah, yang kelima yaitu prosedur dalam pemberian kredit. Nah, adapun prosedurnya yaitu pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan berkas bahwa si peminjam ingin mengajukan kreditnya. Yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Nah, setelah berkas-berkasnya diberikan, maka akan diselidiki berkas-berkas tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang ketiga ada wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini si calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon yang meminjam berhadapan langsung dengan si peminjam. Yang keempat ada on the spot, yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha untuk jaminannya. Yang kelima ada wawancara dua lagi, yaitu merupakan kegiatan perbaikan berkasnya jika ada kekurangan atau ketidaklayakkan. Yang keenam ada keputusan kredit, yaitu keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Yang selanjutnya penandatanganan akad kredit. Jika keputusannya sudah selesai, maka akan diberikan tanda tangan akad kredit. Yang selanjutnya yaitu realisasi kredit, di mana diberikan setelah penandatanganan surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu penyaluran atau penarikan dana. Jika semua syarat yang sebelumnya sudah selesai, maka sang peminjam bisa menarik dana tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi penyebab kredit macet dan juga penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita akan membahas penyebab kredit macet. Yang pertama dari bank sendiri. Nah, misalnya pihak analisis kurang teliti. Yang kedua itu dari pihak nasabah. Contohnya adanya unsur kesengajaan dan yang kedua adanya unsur ketidaksengajaan. Penyelesaiannya bagaimana, yaitu rescheduling atau memperpanjang waktu misalnya dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua yaitu reconditioning, yaitu ada beberapa yaitu rekapitulasi bunga dan ada penundaan bayaran bunga sampai waktu tertentu yang telah ditentukan. Serta adapun penurunan bunga, begitu bentuk penyelesaiannya. Yang ketiga ada restructuring.
yaitu dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity, dengan menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik. Dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan. Jika kredit tersebut sudah tidak bisa diselamatkan, maka penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik atau sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran dalam kredit tersebut. Nah, sekian video dari saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.